Video ini dipresentasikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah materi SKI MTSMA yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Fida Latifatul Widiana. Di sini kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang dan kehidupan bangsa Arab setelah datangnya Islam. Bagaimana ya? Yuk simak. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah yang terbagi dalam dua suku. Yang pertama adalah suku Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah tidak memiliki keturunan atau sudah punah. Contohnya seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud yang berdusta sehingga Allah menyiksa mereka dengan meniupkan angin selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Kaum Tsamud adalah kaum Nabi Saleh yang ditimpakan Allah penyakit kolera selama 3 hari lamanya. Kedua adalah suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang keturunannya masih ada sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qahtan dan juga Adnan. Negeri asli keturunan Qahtan adalah Arabia bagian selatan, termasuk suku Aus, Khazraj yang mendiami Madinah. Adapun keturunan Adnan, mereka disebut juga Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Makkah dengan darah pendatang. Dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail serta kaum Quraisy termasuk dari keturunan Adnan. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen di Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Apakah itu agama Hanif? Agama Hanif adalah agama tauhid pra-Islam yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, agama dari berhala itu dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amru bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, satu keturunan dengan Amru. Siapakah Amru? Amru adalah seorang pemegang kendali Ka'bah kala itu. Akhirnya agama berhala berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Setiap kabilah atau kaum mempunyai berhala sendiri, tergantung kepercayaan mereka tentang Tuhannya. Berhala-berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah. Berhala yang terbesar diantaranya adalah Hubbal. Apa itu Hubbal? Hubbal adalah patung yang diagungkan yang terbuat dari batu akik berwarna merah yang berbentuk manusia. 3 berhala lainnya yang terkenal adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manata. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk. Dengan demikian, Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam menjadi berubah fungsi. Dalam politik dan sistem pemerintahan di kalangan orang Arab Badui, tidak ada pemerintahan. Apa itu orang Arab Badui? Yakni penduduk Sahara yang hidupnya tidak menetap. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut dengan Syekh. Karena tidak adanya pemerintahan, pusat hubungan antar suku selalu crash dan mengalami konflik, sehingga sering mengalami peperangan. Akibat peperangan, akhirnya kebudayaan mereka tidak berkembang. Tetapi di kalangan bangsa Arab penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Mekah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di Mekah. Mereka itu adalah suku Amaliko, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Suku Quraisy berkuasa di Mekah sampai datangnya agama Islam. Dalam sosial dan budayanya, kaum wanita memiliki posisi yang paling sadis kala itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seseorang bisa mengawini wanita berapapun yang dia suka dan dapat menceraikan kapan saja yang dia mau. Nah, apabila seseorang itu melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut akan dikubur hidup-hidup, sehingga menantang mereka mempunyai anak laki-laki saja. Di sisi lain, lembaga perkawinan mereka juga tidak teratur. Dalam perkawinan, mereka hanya mengenal beberapa macam perkawinan. Yang pertama adalah istidho, yaitu suami meminta kepada istri untuk berjima dengan laki-laki lain yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu. Yang kedua adalah poliandri. Poliandri artinya wanita itu menikahi
banyak lelaki atau lebih dari satu ya. Yang ketiga adalah maqtu, yaitu laki-laki menikahi ibu tirinya setelah ayahnya itu meninggal. Terus yang keempat adalah badal. Badal adalah tukar menukar istri. Yang kelima adalah siwar, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya tanpa mahar. Ciri masyarakat Arab lainnya yakni memiliki hamba sahaya atau budak. Nah, mereka ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Asalkan kalian tahu, kehidupan jahiliyah sesungguhnya berisi tentang ketimpangan sosial, penganiayaan, meminum minuman keras, perjudian, pelacuran, dan pembunuhan. Itu merupakan kebiasaan dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dalam bidang budayanya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya, yakni pengetahuan tentang senjata dan kemahiran menunggang kuda. Maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang pesat di kala itu. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh bangsa Arab. Mereka senang berkumpul dan mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka dengan dikelilingi oleh warga sukunya, dan bahkan mereka memperlombakan syair-syair, kemudian dipilih di antara syair-syair itu yang terbagus untuk digantungkan di Ka'bah dekat dengan patung pemujaan mereka. Oke, lanjut ke poin kedua ya, yakni kehidupan bangsa Arab setelah datangnya Islam. Datangnya Islam di Jazirah Arab ditandai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan nabi terakhir dan penutup dari nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan penyempurna kemuliaan akhlak. Nabi Muhammad melakukan penyebaran agama Islam dengan cara berdakwah, baik itu secara tertutup maupun secara terbuka. Ada beberapa fase Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam, yakni fase Mekah dan fase Madinah, yang mana keduanya ini bertujuan untuk membina kaum muslim agar menjadi pribadi yang kuat, bermartabat, dan mampu memperbaiki akidah, akhlak, dan kehidupan sosial kemasyarakatannya yang dijiwai oleh nilai-nilai keimanan dan juga ketauhidan. Keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam terjadi perubahan-perubahan yang begitu besar, baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula itu sangat bangga dengan kabilahnya atau kaumnya atau darahnya atau keturunannya masing-masing. Maka ketika Islam masuk dan menjadi agama mereka yang mereka anut, mereka dipersatukan atas bendera yang sama dengan satu nama, yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain, dan karena itu pula perselisihan dapat terhindarkan. Islam mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi, dan bertetangga dengan baik. Lanjut, dalam segi sosial budayanya, bangsa Arab yang semulanya sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair, pada saat Islam datang, mereka senang membaca Al-Quran siang dan malam. Bangsa Arab yang semulanya memiliki kebiasaan suka membunuh anak perempuan yang baru lahir dan menindas kehormatan wanita, semenjak kedatangan Islam mereka merubah kebiasaan tersebut karena dalam Islam kehormatan wanita dijunjung tinggi. Terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama serta tertatanya sistem peraturan pernikahan yang jelas. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan. Mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.